Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam Senin tanggal 24 Agustus 2025 miladiah, bertepatan dengan tanggal 2 bulan 4 yaitu Rabiul Awal 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah di masjid yang penuh mubarak ini, Masjid Kiai Al-Hajj Abdul Jabbar Asili, Pondok Pesantren Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan Darul Arkam, Gombara, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, juga sebagai basyiran wa nadhiran. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, beserta para pembina yang hadir pada malam ini yang saya muliakan, mari kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Sebelumnya kita berdoa dulu, ikuti saya. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang perbendaharaan rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Ya baik, silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Ayat ini berkaitan dengan golongan orang-orang kafir. Karena di dalam awal surah Al-Baqarah mulai ayat 1 sampai 20 itu dibagi 3 golongan. Satu golongan yang selamat dan beruntung, 2 golongan yang celaka dan nasib buruk, ya, tempatnya di dalam api neraka. Jadi kelompok pertama orang-orang yang bertakwa, mulai ayat 2 sampai ayat 5, ya, 4 ayat. Kemudian golongan kedua adalah golongan orang-orang kafir, ya, 2 ayat. Kemudian yang ketiga golongan orang-orang munafik, yaitu 13 ayat. Jadi orang-orang kafir itu ayat 6 dan 7. Kemudian golongan orang-orang munafik itu ayat 8 sampai 20. Baik, sebelumnya kita baca sama-sama dulu, ikuti saya. Ya, saya dulu baru kalian.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sawa'un 'alaihim a'anzartahum a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Baik, untuk lebih jelasnya kita belajar tajwidnya ya, supaya tahu hukum bacaannya ya. Pertama di sini adalah inna. Ya, inna itu disebut dalam tajwid gunnah. Gunnah itu artinya dengung. Ya, kalau ada nun bertasdid atau mim bertasdid, itu disebut gunnah, mendengung. Jadi bacanya inna. Jadi bukan inna. Jadi dipanjangkan, didengung inna. Kemudian yang kedua ada namanya idgham syamsiyah. Ya, di sini adalah antara lain billah. Ya, jadi Allah itu alif dan lam bertemu dengan lam. Ya, lam itu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah itu adalah selain huruf qamariyah. Kemudian juga asyaiton. Ya, asyaiton. Innal ladzina alladzina, nah itu idgham syamsiyah, alif lam ketemu lam. Jadi dua lam di situ. Pertama alif dan lam, kemudian ladzina. Jadi lam pertama dimasukkan ke lam kedua. Ya, kemudian Allah, khatamallah. Yang Allah juga itu lam ketemu lam, alif lam ketemu lam, Allah. Jadi ditasdid ya, atau dimasukkan. Jadi lam pertama itu tidak terbaca, tapi terbaca yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah mat tabi'i. Nah, ini mat tabi'i ada beberapa. Jadi kalau ada huruf yang berharakat kasrah, sesudahnya terdapat sukun, ya, ya sukun. Umpamanya alladzina, zina, ya zina itu berbaris kasrah bertemu dengan ya sukun. Kemudian azim, za berharakat kasrah kemudian bertemu dengan ya sukun. Kemudian ada dhamma ketemu dengan waw sukun. Yang umpamanya yu'minun.
nun, ya, nun. Nun berbaris dhamma ketemu waw sukun. Kemudian kulubihim. Lam berbaris dhamma ketemu waw sukun. Kemudian kafaru, ya, ra berbaris dhamma ketemu waw sukun. Kemudian kalau ada baris fathah bertemu alif, umpamanya gisawatun, shin berbaris fathah ketemu alif, absar, ala, la, dan seterusnya. Ini disebut mad tabi'i, harus dibaca panjang. Seperti tadi imam membaca fusuk, ya mestinya fusuk, ya fusuk, bukan fusuk, ya, harus itu tabi'i, dibaca panjang, ya panjangnya biasa, juga tidak boleh terlalu panjang. Ya. Seperti tadi juga zad, az-zad, ya pakai tasdid, ya seperti Allah pakai tasdid, az-zad. Kemudian kalau ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, ya di dalam satu kata, ya itu disebut mad wajib muttasil. Ya, contohnya sawaun, ya. Jadi ada di situ tabi'i waw berbaris fathah ketemu alif, lalu ada sesudahnya hamzah di dalam satu kata. Nah itu bacanya panjang 2,5 alif, ya, atau 5 harakat. Sawaun, ya, 5 harakat. Mad artinya panjang, wajib itu harus, muttasil itu berada di dalam satu kata. Ya, jadi sawaun itu hamzah berada di dalam satu kata. Kemudian madlin, ya madlin itu lunak, ya tidak dibaca panjang, tetapi yang panjang itu adalah ya-nya, ya, tetapi tidak dibaca panjang, tetapi dibaca lunak. Jadi kalau ada ya sukun sebelumnya fathah atau waw sukun sebelumnya fathah, itu disebut madlin. Kemudian izhar syafawi, ini banyak. Hum, jadi kalau ada mim sukun bertemu, ya selain mim dan ba, ya itu namanya izhar syafawi. Izhar itu terang, syafawi itu bibir. Jadi mimnya itu dibaca terang di bibir dan mulut tertutup, ya. Kemudian berikut ikhfa, ya ada ikhfa. Itu kalau ada nun mati, ya bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf idgham bi gunna, idgham bila gunna, huruf khalqi dan iqlab. Selain huruf itu kalau ada sebelumnya nun mati, itu disebut ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar, artinya antara dengung dengan terang, jelas. Kemudian kalau ada mad wajib muttasil, maka ada namanya mad jaiz munfasil, ya. Kalau mad wajib muttasil itu mad harus panjang, ya, dan di dalam satu kata. Mad tapi bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Kalau berbeda kata antara mad tabi'i dengan hamzah, umpamanya mad tabi'inya di satu kata pertama, kemudian bertemu dengan hamzah di kata yang kedua, maka itu disebut mad jaiz. Ya, artinya boleh panjangnya 2 harakat saja dan boleh seperti panjangnya mad wajib muttasil. Jadi boleh wa ala absarihim, boleh dipanjangkan wa ala absarihim. Kemudian idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah itu kalau ada nun mati atau tanwin
bertemu dengan 4 huruf salah satunya. Yanmu, ya, nun, mi, waw. Contohnya gisawatu walahum. Ya, ini gisawatung. Tun itu tanwin ketemu waw, maka bacanya berdengung. Jadi dimasukkan itu tanwin kepada waw. Jadi tidak terdengar itu tanwinnya. Tetapi dia kedengarannya waw bertasdid karena dimasukkan tanwinnya dimasukkan ke waw. Iza wa tuwa. Ya, kemudian izhar halqi. Nah, izhar halqi ini dibaca terang, halqi yaitu kerongkongan. Jadi ada 6 huruf ya. Huruf halqi itu antara lain hamzah, ha, ain, kha, gain dan ha. Contohnya walahum walahum. Maaf, ini bukan mim mati ketemu ain ya. Jadi bukan idgham, bukan izhar ya, izhar khalqi, tetapi dia adalah izhar syafawi ya. Kemudian mad arid lis sukun ya, ini sudah sering kita jelaskan. Kalau ada mad tabi'i berada di tempat pemberhentian atau wakaf, umpamanya azim, yu'minun, ya boleh panjangnya biasa seperti mad tabi'i, boleh panjangnya seperti mad wajib muttasil. Baik, saya kira sudah paham ya semua. Sekarang kita pelajari artinya ya. Jadi boleh ikuti saya ya. Saya dulu baru kalian ya, ikuti supaya semua tahu. Ya, saya dulu baru ikuti saya dengan sama-sama. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Sawaun alaihim. Sama saja atas mereka. A'anzartahum. Apakah kamu peringatkan mereka? Amlam tunzirhum. Atau kamu tidak peringatkan mereka? La yu'minun. Mereka tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci atas hati mereka. Wa ala sam'ihim. Dan atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim. Dan atas penglihatan mereka. Gisawatun. Dengan sebuah penutup. Walahum azabun azim. Dan bagi mereka azab yang amat berat. Jadi harus kita tahu artinya perkata inna, sesungguhnya allazina, orang-orang yang kafaru kafir. Sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka. Anzarta, apakah kamu beri peringatan, hum, mereka. Amlam, atau tidak, tunzir, kamu beri peringatan, hum, mereka. La, tidak, yu'minun, mereka beriman. Khatama, mengunci, Allah ala atas, qulubihim, hati mereka. Wa ala, dan atas, sam'im, pendengaran mereka. Wa ala, dan atas, absarihim, penglihatan mereka. Gisawatun, sebuah penutup. Walahum, dan bagi mereka, azabun, siksa atau azab azim yang amat berat. Jadi kalau kita melihat nahwunya ini ada beberapa huruf. Huruf itu kalau dalam
bahasa Arab bisa dua makna, ya. Pertama, huruf itu tidak ada artinya, ya, tidak ada artinya. Jadi dia berupa huruf kalau tidak ada barisnya. Umpamanya ada huruf hijaiyah, ya, ada huruf abjadiyah, ya. Jadi huruf hijaiyah itu mulai dari alif sampai ya. Kalau abjadiyah seperti ABC, ABCD, ya. Kemudian ada juga makna kata. Ya, kalau ada barisnya satu huruf itu namanya kata, tapi kata di sini adalah kata depan atau kata bantu. Jadi belum ada artinya kecuali dibantu atau berada di depan kata benda atau kata kerja. Antara lain di sini kata depan atau harfun inna. Nah, itu harfu taukid. Ala harfu jar, am harfun lam, ya, la, waw, a. Itu semua adalah huruf kata depan atau kata bantu. Kemudian ada beberapa isim kata benda. Contohnya alladzina, ya, alladzina, orang-orang yang, ya, kata benda ismil mausul, kata penghubung. Nah, kemudian ada namanya ismu inna, ya, ada khabar inna, ya, umpamanya khabar sawaun, ada isim majrur. Dan kalau ada isim majrur berarti sebelumnya itu ada harfu jar, umpamanya alaihim, ya, ala sam'ihim, ala absarihim. Kemudian sesudah harfu jar ada isim majrur dan bersambung lagi dengan namanya mudhafun ilaih. Jadi kalau umpamanya sam'ihim, qulubihim, absarihim, itu mudhafun ilaih yang disandarkan kepadanya. Kemudian ada fi'lun madin, ya, umpamanya kafaru, ya, anzarta, khatama, itu fi'il madi, kata kerja lampau. Kemudian ada fi'il mudhari, kata kerja sedang berlangsung, ya, atau akan berlangsung, atau belum berlangsung, atau berlangsung selamanya, setiap saat. Contohnya tunziru, yu'minun. Kemudian di setiap kata itu, kata kerja, ada fa'il, pelaku. Yang umpamanya kafaru ada wawud, yaitu pelaku, fa'il. Anzarta, taknya itu pelaku, fa'il. Tunziru, ya, yu'minuna, dan seterusnya. Baik, saya kira bisa dipelajari masing-masing di kelas, terutama kelas tinggi, ya, kelas aliyah atau SMA. Baik, kita ikuti tafsirnya. Ini tafsir Al-Jalalain surah Al-Baqarah ayat 67. Kalau di dalam ayat dikatakan innalladzina kafaru, ya, kita sudah tahu artinya tadi sama-sama, sesungguhnya orang-orang kafir. Inna di situ betul-betul sesungguh, artinya menguatkan, taukid, isim taukid. Alladzina itu jamak dari allazi, ya, orang-orang yang kafaru, kafir. Jadi orang-orang yang kafir itu artinya orang yang tertutup hatinya untuk menerima Islam, menerima iman. Jadi selain Muslim itu kafir, ya. Dan contohnya di dalam orang-orang kafir ini pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke Abi Jahal wa Abi Lahab wa nahwihima. Ini karena mereka tidak mau menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, padahal mereka ini pamannya sendiri, termasuk Abi Lahab. Nah,
Nah, ini Abi Jahal yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima Islam. Ya Allah, masukkanlah ke dalam Islam salah satu orang terkuat ya di Arab, yaitu Umar atau Abi Jahal. Maka yang diterima adalah Umar radhiyallahu anhu. Nah, jadi kalau orang yang seperti Abi Jahal, Abi Lahab tidak menerima Islam, tidak menerima iman, kafir, hatinya tertutup, ya, maka dia adalah termasuk orang kafir. Kemudian ayat sawaun alaihim a'anzartahum, ya, sama saja atas mereka kamu beri peringatan, ya. Ini dalam tafsirnya dikatakan bitahqiqil hamzatain wa ibdalis tsaniya alifan wa tashiliha wa idkhal alifin bainal musahhala wal ukhra wa tarkuhu. Ya, artinya dibaca a'anzartahum, ya, jadi di situ dua hamzah, ya. A kemudian anzarta. Ya, yakni dengan dua hamzah. Dua hamzah. Hamzah pertama itu untuk bertanya, ya. Kemudian hamzah yang kedua itu adalah masuk pada fi'il madhi, ya. Nah, itu dua hamzah. Dapat pula hamzah yang kedua dileburkan jadi alif. Jadi hamzah yang pertama dimasukkan kepada hamzah yang kedua pada huruf alif, ya, huruf alif, jadi menjadi satu hamzah, tetapi diberi tanda mad panjang. Jadi bisa bacanya anzartahum atau aanzartahum. Jadi kalau dibaca satu hamzah itu dipanjangkan itu hamzahnya yang ada di atas alif, anzartahum atau aanzartahum, ya. Jadi ini artinya apakah? A itu artinya apakah? Ya, itu jawabannya na'am atau la. Ya. Aanzarta, apakah kamu beri peringatan? Ya. Kemudian am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ini ayat atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman, ya. Jadi tidak ada gunanya, sama saja, ya, dinasihati atau tidak, diberi keyakinan atau tidak, mereka tidak beriman. Karena iman itu datang dari Allah langsung ke dalam hati, ya. Jadi mereka tidak terima Islam kalau bukan Allah yang mengilhamkan dalam hatinya, ya. Jadi tadi aanzarta, apakah kamu beri peringatan? Amlam, am itu atau, lam tidak, tunzirhum kamu beri peringatan. Jadi kalau tadi pertama fi'lun madin, anzarta, kamu sudah beri peringatan. Lam tunzirhum, kamu belum beri peringatan, ya. Jadi itu diberi atau tidak, ya, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Nah, kenapa? Karena Allah sudah tahu, li ilmillahi minhum zalika fala tuti' fala tatma' fi imanihim wal inzar i'lamun ma'a takhwif. Ya, jadi artinya hal itu telah diketahui oleh Allah, ya, bahwa mereka itu pasti tidak beriman, ya. Allah Maha tahu apa yang ada di hati mereka. Maka janganlah kamu berharap mereka akan beriman, ya, seperti Nabi Muhammad memberi peringatan kepada pamannya, yaitu Abu Talib, ya, Abu Talib. Dia sangat mengharap. Nah, maka Allah katakan tidak usah terlalu mengharap, karena kamu beri peringatan atau tidak sama saja. Ya, sebenarnya Abu Talib itu
mau menerima, tapi karena merasa malu. Ya, ada saudaranya di samping namanya Abu Jahal atau Abu Lahab, bilang kalau kamu terima pasti derajatmu akan jatuh. Ya, sehingga tidak jadilah diterima. Ya, seandainya Allah beri petunjuk, maka pasti dia terima. Makanya di dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Ya, seperti Abu Talib, pamannya Nabi, ya, yang sangat dicintainya. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa memaksa untuk beriman. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Berarti Abu Talib ini tidak dikehendaki. Ya, makanya orang-orang yang masuk Islam, ya, dari non Muslim, itu karena kehendak Allah. Ya, kalau bukan kehendak Allah pasti mereka tidak akan masuk Islam. Sebaliknya kalau orang keluar dari Islam, itu bukan kehendak Allah, itu kehendak mereka sendiri. Karena nafsu, karena tamak, karena harta, karena ingin wanita dan lain sebagainya. Ya. Jadi orang yang keluar dari Islam itu disebut murtad, dan murtad itu tidak diampuni dosa-dosanya, ya, dan tidak diterima amalnya. Nah, jadi kalau dia beramal dalam kemurtadan itu tidak diterima karena keluar dari Islam. Ya, sebaliknya orang yang mu'allaf masuk ke dalam Islam, maka dosa-dosanya sebelumnya diampuni dan amalnya sesudah Islam akan diterima. Maka orang yang mu'allaf itu adalah orang yang sangat beruntung, dan orang yang murtad sangat rugi. Nah, karena kekal di dalam api neraka, dan orang yang beriman kekal di dalam surga. Maka di sini dikatakan hal itu telah diketahui oleh Allah, maka janganlah kamu berharap mereka akan beriman. Ya, inzar atau peringatan artinya pemberitahuan disertai ancaman. Ya, yang dimaksud peringatan di sini ancaman. Ya, ancaman artinya kalau kamu tidak beriman, neraka. Nauzubillah. Kalau kamu beriman, surga. Jadi ada namanya ancaman bagi orang kafir dan berita gembira bagi orang beriman. Kemudian ayat berikutnya khatamallahu ala qulubihim, ya, karena mereka telah dikunci hati mereka. Nah, Allah mengunci mati hati mereka. Jadi ada 3 macam hati. Ada yang hati-hatinya itu hatinya orang kafir. Kemudian ada orang yang hidup hatinya. Yang hidup hatinya dan sehat, itulah orang beriman. Ada yang hidup tapi sakit hatinya, itulah orang munafik. Jadi ada 3 macam hati, ya. Jadi hati kita ini adalah hati yang hidup dan sehat. Kalau sakit, itu hatinya orang munafik. Makanya di dalam hadis itu dikatakan ala fil jasadi mudrah, ketahuilah bahwa di dalam tubuh ini ada satu segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Itulah hati. Ya, ala fil jasadi mudrah, fa in saluhat saluhal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Juga diterangkan di dalam Quran, ya. Ya. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa yang Allah telah ciptakan dengan sempurna. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah mengilhamkan, ya, keburukan dan kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, maka
Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Ya, jadi ayat dikatakan khatamallahu ala qulubihim. Kemudian dalam tafsir dikatakan taba 'alaiha wastawsa. Ya, fala yadkhuluha khairun. Ya. Maksudnya menutup rapat hati mereka sehingga tidak dapat dimasuki oleh kebaikan. Jadi hati ini kalau terbalik-balik, ya yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik. Itu namanya hatinya sudah tertutup. Ya. Jadi dia tidak tahu itu kebaikan. Ya, dia tidak terima yang namanya kebaikan. Ya, karena sudah tertutup hatinya seperti kertas. Kalau dicoret-coret, itu hitam. Itulah keburukan. Tapi kalau dihapus, maka dia menjadi bersih kembali. Ya, jadi suci. Kemudian wa'ala sam'ihim. Ya. Begitupun pendengaran mereka. Ya. Ya. Ay maudi'uhu fala yantafi'una bima yasma'unahu. Maksudnya alat atau sumber-sumber pendengaran mereka dikunci sehingga mereka tidak memperoleh manfaat dari kebenaran yang mereka terima. Jadi apapun yang disampaikan kepada mereka berupa nasihat, berupa fatwa, berupa kata-kata yang baik, mereka tolak. Tidak masuk di akalnya. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau ada di sini telinganya tidak menerima karena banyak hayalan, banyak pikiran, maka itu namanya pendengarannya tertutup. Ya, walaupun mendengar suara, ya, tetapi tidak masuk ke hati, keluar ke telinga kiri. Jadi tidak bermanfaat telinganya untuk mendengar kebaikan. Wa ala absarihim gisawatun. Ya, sedangkan penglihatan mereka ditutup. Ya, al makna gitaun fala yubsirunal haq, dengan penutup yang menutupinya sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Ya. Jadi itu namanya orang kafir, ya. Itu yang berfungsi mata dan telinganya hanya yang ada di kepala. Jadi yang konkret saja, melihat yang nyata, kelihatan. Tetapi yang ada di hati, itu tidak mereka lihat. Ya, seperti kebaikan, kebenaran, ya mereka tidak lihat itu. Jadi namanya saja di dalam ayat dikatakan, ya, walaqad zara'na jahannama, walaqad zara'na jahannama, kami akan penuhi api neraka itu. Minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafhamuna biha, punya hati tapi tidak memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi mereka tidak melihat. Walahum azanun, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tidak mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itu karena lalai. Ya. Nah, itulah orang-orang yang akan memenuhi api neraka. Kenapa dua golongan saja, jin dan manusia? Karena dua golongan ini yang disuruh untuk beribadah, menyembah Allah. Selain itu dia menyembah tanpa disuruh. Kalau ini harus disuruh baru menyembah, dan belum tentu dia menyembah walaupun disuruh. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi yang disuruh beribadah itu hanya dua kelompok, yaitu kelompok jin, ya, dan manusia, makhluk gaib dan makhluk nyata.
Begitu juga ada setan jin, ada juga setan manusia. Kemudian walahum azabun azim, dan bagi mereka siksa yang besar. Ya, makna kawiyun daimun. Ya, yang berat lagi tetap. Jadi sudah siksa berat, kemudian selama-lamanya tetap tidak berubah-ubah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ya, jadi itulah ayat 2 ayat 6 dan 7 ditujukan kepada orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Baik, karena waktu jualah yang membatasi kita, mari kita baca doa sama-sama. Ya, ikuti saya. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilla'a husnina wa zihaba hammina wa gammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Kabulkanlah ya Allah. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayak itu. Matikan.